Globalisasi dan cinta tanah air. Anak-anak sudah mendengar sering sekali ya di tema 4 ini, berulang kali kita mendengar kata globalisasi dan anak-anak sudah mengerti tentang globalisasi itu. Di mana dampaknya globalisasi itu perkembangannya tidak bisa kita hentikan. Perkembangannya sangat cepat dan ke seluruh dunia. Kebudayaan dari berbagai belahan dunia dapat dengan mudah diketahui, bahkan ditiru oleh negara-negara lain. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar tidak menjadi korban di era globalisasi. Berpikir global itu bagaimana ya, Bu? Berpikir global itu adalah bahwa kita harus senantiasa membuka pikiran kita dengan segala teknologi yang masuk ke dalam negara kita. Kita harus pandai menguasai, apalagi teknologi IT yang saat ini sangat berkembang cepat ya anak-anak. Dan tindakan kita harus didasarkan dengan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa kita. Bahkan kita harus bisa melestarikan kebudayaan daerah dan nilai-nilai luhur dari bangsa kita sendiri. Dan nilai-nilai luhur yang sudah kita lestarikan itu dapat kita gunakan untuk bersaing di tingkat dunia. Kalian pasti bangga apabila melihat kebudayaan Indonesia bisa dikenal dari seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Betapa bangganya negara kita. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 muatan bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk yang bahasa Indonesia kita nanti akan menggali lagi isi teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, dan nanti anak-anak harus bisa menyajikannya dengan bahasa lisan dan tulisan yang menggunakan kosakata baku. Kemudian yang IPA nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan cara menghasilkan dan menyalurkan serta menghemat energi listrik ya, dan menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi. Sedangkan yang muatan IPS, anak-anak nanti diharapkan bisa menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN, serta menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk kesimpulan ya. Baik anak-anak, masih ingat ya, di tema 4 ini kita berkali-kali membahas teks eksplanasi. Pasti kalian masih mengingat teks eksplanasi itu apa sih sebenarnya. Nah, Bu Kris ingatkan lagi ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial dan budaya yang lainnya bisa terjadi. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks ilmiah dan sudah tentu terbukti kebenarannya. Selanjutnya, dan struktur teks eksplanasi ada 3 ya. Nah, anak-anak masih ingat? Yang pertama yaitu topik masalah. Topik masalah biasanya terdapat pada paragraf ke-1. Sedangkan yang kedua, deret penjelas. Deret penjelas disajikan di paragraf kedua ataupun paragraf yang ketiga apabila paragrafnya ada lebih banyak. Kemudian ada bagian yang ketiga yaitu simpulan. Ini biasanya terdapat di paragraf paling akhir. Selanjutnya, mari kita membaca teks eksplanasi ilmiah yang ada di halaman 98 sampai halaman 99. Ya, coba kalian buka buku paketnya ya anak-anak ya. Nah, di situ di halaman 98 sampai 99 ada teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, silahkan anak-anak baca sampai selesai. Di antaranya di sini pada poinnya adalah Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy
pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Nah, peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa tanggal 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Nah, dan anak-anak baca terus sampai selesai. Membacanya tidak hanya 1 kali atau 2 kali, tapi sampai anak-anak baca sampai mengerti. Ya. Selanjutnya, setelah anak-anak membaca teks ilmiah yang ada di halaman 98 sampai 99 tadi, silakan anak-anak mencari tahu tentang informasi penting dari masing-masing paragraf yang telah disajikan di buku paket di atas. Jadi kalian cari ya, pada paragraf 1 topik masalah informasi pentingnya apa. Pada paragraf 2 deret penjelasnya ada beberapa informasi penting, anak-anak catat. Dan di paragraf ketiga itu nanti kalian cari poin atau informasi pentingnya yang berupa kesimpulan dari penulisan teks eksplanasi tersebut. Mudah bukan anak-anak? Ya. Kalau kalian mengalami kesulitan, anak-anak dapat bertanya kepada ayah atau ibu kalian di rumah. Bertanya dengan yang sopan ya. Kalau kalian masih ada kebuntuan, nah kalian boleh bertanya pada guru kelas kalian ya. Tanyanya lewat apa ya anak-anak ya, lewat WA atau bagaimana ya. Selanjutnya, ayo kita berpikir kritis ya. Pada era globalisasi, apalagi saat ini Indonesia tengah gencar merencanakan untuk mengembangkan solar energi anak-anak ya. Untuk merencanakan solar energi itu nanti akan dapat diterima oleh semua negara-negara di ASEAN. Nah, coba masih ingatkah kalian ada berapa jumlah negara ASEAN? Nah, ayo kita berpikir kritis bahwa Indonesia tidak bisa hidup sendiri. Indonesia senantiasa bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Ada 10 negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan mencari informasi tentang yang pertama, bagaimanakah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi ini? Yang kedua, bagaimanakah perannya Indonesia dalam kerjasama tersebut? Anak-anak bebas mencari informasi dari berbagai sumber. Boleh kalian mencari di Google, di ruang belajar atau di mana. Anak-anak boleh mencari informasi dari berbagai sumber. Apabila anak-anak sudah menemukan informasi-informasi yang ada di atas tadi, anak-anak masukkan jawabannya di dalam tabel seperti di buku paket halaman 100 ya. Silahkan anak-anak menuliskannya di tabel tersebut. Yang tabel sebelah itu bentuk kerjasamanya, dan tabel sebelahnya peran sertanya Indonesia dalam kerjasama di lingkungan negara-negara di Asia Tenggara. Bisa kan anak-anak hebat? Iya, pasti bisa. Selanjutnya, ada yang perlu kita tahu ya anak-anak ya. Tadi kalian sudah mencari dan berusaha. Nah, sekarang kita perlu tahu ada beberapa bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial budaya. Itu ada di antaranya yang pertama pembentukan ASEAN Coast. Yang kedua mendirikan organisasi Siameo. Yang ketiga mengadakan pertemuan ASEAN Skirt. Yang keempat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Nah, ada beberapa bentuk kerjasamanya. Apa sih Bu ASEAN Coast? Nah, nanti kalian cari informasi sendiri. Kalian berusaha menalar ya anak-anak ya. Mendirikan organisasi Siameo. Apa sih organisasi Siameo? Itu sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan yang
kemarin, tapi tidak apa-apa anak-anak mencari tahu ya. ASEAN Skirt, nah nanti anak-anak cari informasi tentang itu. Hebat kan? Nah, pasti bisa, anak kelas 6 pasti hebat. Kemudian yang kedua, itu tentang peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara ASEAN. Ada banyak sekali perannya. Yang pertama, berperan dalam pembentukan ASEAN Coast. Yang kedua, menjadi tuan rumah pertemuan Skirt. Yang ketiga, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO. Yang keempat, nah ini yang sudah kita bahas tadi, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Berarti perannya Indonesia banyak sekali. Dan ada lagi satu peran, berperan dalam kegiatan tukar-menukar pelajar di lingkup negara ASEAN. Hebat bukan negara kita? Nah, kalian harus bangga ya, harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Baik, kita tadi sudah membahas tentang solar energy. Solar energy adalah energi dari sinar matahari. Energi sinar matahari yang bisa menggantikan perannya bahan bakar fosil. Loh, kok bisa, Bu? Iya, nanti kita akan mempelajari cara penyiapannya energi solar itu sampai bisa digunakan untuk menyalakan peralatan listrik yang ada di rumah. Solar energy termasuk salah satu saja dari energi alternatif. Ada banyak sekali energi alternatif, diantaranya yaitu energi air, angin, matahari, panas bumi, nuklir, dan energi diesel ya. Dan Bu, itu ada yang di luar, bioetanol, biodiesel, biogas. Nah, itu adalah energi dari makhluk hidup ya. Bioetanol itu dari tumbuh-tumbuhan, begitu juga dengan biodiesel, juga biogas dari kotoran hewan. Kalau anak-anak ingin apa sih bioetanol dari tanaman apa? Nah, bioetanol biasanya dari tanaman singkong, jagung, itu ya anak-anak ya. Sedangkan biodiesel itu dihasilkan dari minyak biji jarak, nyamplung, kemudian kelapa sawit. Nah, itu yang bisa menggantikan bahan bakar fosil atau minyak bumi. Begitu juga dengan energi yang berasal dari air, angin, matahari, panas bumi, nuklir. Itu adalah energi yang tidak akan pernah habis anak-anak ya. Energi semuanya ada di alam, disediakan oleh Allah SWT, dan bisa kita manfaatkan untuk menggantikan peran minyak bumi. Kan pada suatu saat minyak bumi itu akan habis. Maka dari itu kita harus menghemat dan berusaha mengolah energi alternatif tersebut menjadi bahan bakar pengganti fosil, termasuk solar energy tadi. Ayo kita amati, silakan anak-anak pelajari cara kerja panel listrik tenaga surya di buku paket halaman 101. Tadi sudah tuh, dibuka lagi ya lembar berikutnya. Nah, di situ ada cahaya matahari. Cahaya matahari mengenai panel surya. Panel surya itu biasanya dipasang di genteng ya anak-anak ya. Nah, itu panel surya adalah alat yang bisa mengubah energi surya menjadi energi listrik. Kemudian energi surya yang diterima dari panel surya akan masuk ke panel kontrol. Di situ ada beberapa peralatan yang bisa mengubah energi listrik dan menyesuaikan tegangannya dengan alat-alat listrik di dalam rumah kita. Kemudian kalau setelah dari panel kontrol akan disalurkan ke baterai. Kenapa kok pakai baterai? Nah, tentu saja energi dari tenaga surya ini harus disimpan agar nanti pada malam hari lampu kita tetap menyala. Jadi nggak hanya pada siang hari.
Jadi baterai itu tugas berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh energi matahari, disimpan di baterai, kemudian nanti disalurkan ke inverter dan mengalir ke alat-alat listrik yang ada di rumah kalian. Selanjutnya, ayo kita berpikir kritis ya anak-anak ya. Setelah mengamati gambar dan membaca beberapa keterangannya, silahkan kalian menuliskan proses kerja sel surya pada kolom di bawah ini. Jadi kalian jelaskan proses kerjanya seperti itu tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Selanjutnya, nah ini ada keterangan yang lebih jelas. Setelah anak-anak mencari informasinya tadi, anak-anak bisa mencocokkan dengan informasinya dari Bu Kris ya. Cara kerja panel listrik tenaga surya. Ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Di dalam electric control system terdapat komponen berupa controller, baterai, dan inverter. Awalnya, listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah dari controller, listrik kemudian disimpan. Ya. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Nah, itu keterangannya ya anak-anak ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, tugas-tugas kalian itu kalian catat di buku tulis. Kemudian nanti hasilnya diserahkan ke Bapak Ibu guru kelas. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang cara kerja panel surya yang dapat menghasilkan energi listrik sampai ke rumah-rumah. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Berbagai jenis buah atau umbi-umbian dapat kita gunakan sebagai sumber alternatif energi listrik. Lakukanlah percobaan untuk membuktikan umbi-umbian dapat menghasilkan energi listrik pada buku paket tema 4 halaman 102. Nah, bagaimana Bu caranya? Apa bisa saya? Gak ada gurunya. Ya, anak-anak harus nanti kita lewati tahap demi tahap. Sebelumnya anak-anak harus menyiapkan alat dan bahannya dulu. Sangat mudah, alat dan bahannya cuma kentang ya. Atau kentangnya bisa diganti dengan lemon boleh atau umbi-umbian yang lain. Kemudian lampu LED, lampu bohlam, tapi jangan yang besar, yang kecil saja ya anak-anak ya, agar nanti menyalanya terang. Kemudian kabel penjepit buaya, lempengan tembaga, ini uang koin itu, uang koin bisa dipakai lempengan tembaga, uang koin yang 500 yang kuning gitu ya. Kemudian lempengan seng biasa, dan yang ketujuh untuk pengganti itu ya. Untuk pengganti tembaga dan seng. Nah, itu anak-anak bisa juga selain uang koin, anak-anak bisa menggunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Jadi baterainya dibedah, diambil isinya. Nah, langkah percobaannya itu menusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Kentangnya mentah ya. Kemudian menjepitkan kabel pada lempengan tersebut. Kalau sudah dimasukkan lempengannya, kemudian lempengannya dijepit sama penjepit buaya tadi. Kemudian jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Kemudian dihubungkan dengan kabel dan kabelnya dihubungkan dengan lampu. Kemudian kita lihat nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listriknya dihasilkan bisa bertambah. Jadi kalau misalnya satu kentang kok belum bisa membuat lampu menjadi menyala, berarti anak-anak harus menambah kentangnya. Nah,
kita lakukan percobaannya sampai berhasil. Itu sampai 3, bahkan lebih, mungkin bisa sampai 4 kentang. Tapi ingat, bohlamnya kecil ya. Nah, selanjutnya, nah setelah itu anak-anak berekspresi dari percobaan dengan kentang tadi. Silakan anak-anak membuat laporan percobaan tentang sumber alternatif energi listrik yang telah kamu lakukan ya. Nah, nama percobaan itu tadi ya. Tujuannya, alat dan bahan yang ada di sana kalian sebutkan lagi, langkah kerjanya gimana dan kesimpulannya. Selanjutnya, nah, Bukes punya contohnya ini ya anak-anak. Nah, seperti ini nanti contohnya ya. Nama percobaan membuat sumber energi listrik tenaga kentang. Ya, tidak usah kita kan sederhana ya anak-anak ya. Enggak usah tenaga matahari, tenaga kentang saja dulu ya. Kemudian tujuannya itu untuk mengetahui sumber energi alternatif. Jadi tidak hanya menggunakan energi dari bahan bakar minyak bumi seperti bensin dan solar, kita bisa menggunakan dari tenaga kentang. Untuk membuktikan bahwa umbi-umbian dapat menghasilkan listrik dan melatih kreativitasmu. Alat dan bahan itu tadi sudah disebutkan. Selanjutnya anak-anak tinggal tulis. Nah, langkah kerjanya. Nah, itu tadi juga sudah ada di buku. Tinggal tulis saja ya anak-anak, dan anak-anak nanti tinggal menambahkan kesimpulan. Kesimpulannya, kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Untuk percobaan ini silahkan anak-anak nanti bisa memfoto dan mengirimkannya ke bapak atau ibu guru kelas. Jadi selain mengumpulkan laporannya, anak-anak memfoto proses percobaannya tadi. Kemudian diserahkan ke bapak ibu guru kelas. Bagaimana anak-anak hebat? Bisa kan? Ya, anak-anak kelas 6 semuanya hebat-hebat dan berbakat ya. Selanjutnya, nah, terima kasih. Jadi pada pagi ini kita sudah belajar teks eksplanasi, kemudian mencari contoh kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dan peran sertanya juga, kemudian mengetahui cara kerja panel listrik dan menghasilkan listrik sampai ke peralatan rumah tangga yang di rumah. Dan juga anak-anak sudah melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa umbi-umbian dapat menghasilkan listrik. Bagaimana anak-anak? Ya, apabila anak-anak ada mengalami kesulitan, anak-anak bisa bertanya kepada ayah atau bunda kalian, juga berkonsultasi dengan guru kelas kalian. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi anak-anakku semuanya. Demikian, itu saja yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.